belakang saya kita lihat ada satu lubang yang cukup besar yang mengeluarkan gas dengan tekanan yang cukup kuat. Kalau kita lihat, sebenarnya tekanan gas yang cukup kuat inilah yang dimanfaatkan oleh PT Pertamina untuk memutar turbin sebagai alat penghasil tenaga listrik. Tekanan yang cukup kuat dari gas ini menghasilkan listrik yang cukup besar yang dapat dimanfaatkan bukan hanya bersifat lokal saja, tetapi bisa bersifat lebih luas lagi, tergantung dari bagaimana teknologi manusia memanfaatkan sumber daya alam ini. Nah, di beberapa tempat kita lihat di bawah ada pembangkit listrik tenaga geotermal atau yang disebut dengan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Sekarang kita berada di puncak atau di bagian kawah dari Gunung Sibaya. Di belakang saya yang mengeluarkan bagian dasar kawah Gunung Sibaya. Sekarang kita berada di puncak Gunung Sibaya dengan ketinggian 2060 meter di atas permukaan air laut. Dan kita lihat kawah dari Gunung Sibaya dibatasi oleh tebing-tebing yang cukup terjal. Kita lihat di sebelah depan kita terlihat tebing yang cukup masif yang terdiri dari batuan beku yang kita kenal sebagai batuan andesit. Dan ada runtuhan dari batuan beku ini. Dan kalau kita lihat dari stabilitas lereng yang cukup bisa dikatakan cukup terjal ini memberikan kecenderungan untuk adanya landslide di sini atau runtuhan yang mengarah ke bagian kawah Gunung Sibaya yang kita lihat. Nah, kalau kita bicara tentang Gunung Sibaya, maka gunung ini merupakan masih dikategorikan sebagai gunung aktif tipe B yang dalam kondisi istirahat. Tapi bukan dalam artian gunung ini tidak produktif, karena kita lihat dari catatan sejarah yang ada bahwa gunung ini pernah meletus itu pada tahun 1600-an, walaupun data itu cukup minim sekali.
yang kita dapatkan ini hanya dari penelitian Van Demelen. Nah, pasca vulkanis, pasca erupsi, di sini ada beberapa gejala yang kita lihat sepanjang perjalanan tadi. Jadinya setelah erupsi tahun 1600-an, maka timbullah fenomena-fenomena alam yang kita lihat, ada gas beracun, kemudian ada gas yang mengandung belerang, ada air panas, dan beberapa fenomena-fenomena alam yang terjadi atau terbentuk pasca erupsi beberapa ratus tahun yang lalu. Nah, ini merupakan puncak dari Gunung Sibayak. Dengan keberadaan kita di puncak ini, maka berakhirlah perjalanan kita, perjalanan virtual ini, untuk dapat nantinya kita menarik manfaat dari perjalanan virtual mulai dari Kota Medan hingga ke Kabupaten Tanah Karo. Dari puncak Gunung Sibayak, saya Alvan Suri mengakhiri perjalanan ini dan sampai ketemu di perjalanan-perjalanan virtual lainnya.